Durhakanya istri Nabi Lut alaihis salam merupakan salah satu kisah penting dalam Al-Quran yang memberikan pelajaran mendalam tentang iman, pengkhianatan, dan konsekuensi berpihak kepada kebatilan. Kisah ini bukan hanya menggambarkan penyimpangan sebuah kaum, tetapi juga menunjukkan bahwa kedekatan dengan orang saleh tidak menjamin keselamatan apabila seseorang tidak memiliki iman yang benar. Allah Ta'ala menjadikan istri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Hal ini disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 10, bahwa istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut berada di bawah naungan dua hamba Allah yang saleh, tetapi keduanya berkhianat. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa pengkhianatan yang dimaksud bukanlah dalam bentuk zina, melainkan dalam urusan agama dan akidah. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa istri Nabi Lut tidak beriman kepada dakwah suaminya. Ia tidak membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Lut, bahkan cenderung memusuhi dan membantu kaum yang menentang kebenaran. At-Tabari menukil berbagai riwayat dari kalangan sahabat dan tabi'in yang menjelaskan bahwa istri Nabi Lut sering membocorkan informasi kepada kaumnya ketika ada tamu yang datang ke rumah Nabi Lut. Hal ini sangat berbahaya karena kaum Lut dikenal memiliki perilaku menyimpang, yaitu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat mereka. Perbuatan membocorkan keberadaan tamu ini bukan sekadar kesalahan kecil, tetapi merupakan bentuk dukungan terhadap kemungkaran yang besar. Dengan memberitahu kaumnya, istri Nabi Lut secara tidak langsung membantu terjadinya perbuatan keji. Dari sini terlihat bahwa pengkhianatan yang dilakukan bukanlah pasif, tetapi aktif dan berulang. Al-Qurtubi dalam tafsirnya memperjelas sisi ini dengan menekankan bahwa istri Nabi Lut tidak hanya tidak beriman, tetapi juga menjadi bagian dari sistem kemaksiatan yang ada di tengah kaumnya. Ia rida terhadap perbuatan menyimpang tersebut dan tidak menunjukkan sikap penolakan. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia menggunakan tanda-tanda tertentu untuk memberitahu kaumnya tentang kedatangan tamu di rumah Nabi Lut, seperti menyalakan api atau memberi isyarat khusus. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki peran aktif dalam menyebarkan kemungkaran. Ia tidak berdiri di posisi netral, melainkan berpihak kepada kebatilan. Dalam perspektif Al-Qurtubi, sikap seperti ini adalah bentuk pengkhianatan yang nyata terhadap dakwah seorang nabi. Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan penekanan pada sisi akidah dari kisah ini. Ia menjelaskan bahwa istri Nabi Lut mengetahui kebenaran yang dibawa oleh suaminya, namun ia memilih untuk tidak mengikutinya. Ia lebih loyal kepada kaumnya daripada kepada kebenaran. Ini menjadi pelajaran penting bahwa loyalitas seseorang harus didasarkan pada iman, bukan pada hubungan sosial atau tekanan lingkungan. Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa kedekatan dengan orang saleh tidak akan memberikan manfaat jika seseorang tidak beriman. Istri Nabi Lut hidup bersama seorang nabi, mendengar langsung dakwahnya, dan menyaksikan kebenaran dengan jelas. Tetapi semua itu tidak berguna karena ia tidak memiliki keimanan. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan seseorang sepenuhnya bergantung pada iman dan amalnya sendiri. As-Sadi dalam tafsirnya menyoroti aspek hati sebagai inti dari kedurhakaan istri Nabi Lut. Menurut beliau, penyebab utama kebinasaan istri Nabi Lut adalah karena ia rida terhadap kemaksiatan kaumnya. Ia tidak membenci perbuatan tersebut, tidak mengingkarinya, bahkan condong kepada pelakunya. Dalam Islam, sikap rida terhadap kemungkaran merupakan dosa besar, karena menunjukkan lemahnya iman dan kecenderungan hati kepada kebatilan. As-Sadi menjelaskan bahwa seseorang yang mencintai atau mendukung kebatilan, meskipun tidak melakukannya secara langsung, tetap mendapatkan bagian dari dosa tersebut. Dalam konteks istri Nabi Lut, ia tidak hanya rida, tetapi juga membantu kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu, ia layak mendapatkan hukuman bersama kaumnya. Jika dikaji secara menyeluruh dari keempat tafsir tersebut, terlihat bahwa kedurhakaan istri Nabi Lut memiliki beberapa tingkatan. Pertama, ia tidak beriman kepada dakwah Nabi Lut. Kedua, ia tidak mendukung perjuangan suaminya dalam menegakkan kebenaran. Ketiga, ia rida terhadap kemaksiatan kaumnya. Keempat, ia secara aktif membantu dan membocorkan informasi kepada pelaku maksiat. Keempat bentuk ini menunjukkan bahwa kedurhakaannya bukan sekadar kelalaian atau kelemahan, tetapi sebuah sikap yang disengaja dan terus-menerus. Ia mengetahui kebenaran, tetapi memilih untuk berpaling darinya. Akhir dari kisah ini juga sangat tragis. Allah menyebutkan dalam beberapa ayat bahwa istri Nabi Lut termasuk orang yang tertinggal dan dibinasakan bersama kaumnya. Ketika Nabi Lut diperintahkan untuk keluar dari negeri tersebut bersama orang-orang beriman, istrinya tidak termasuk dalam golongan yang diselamatkan.
At-Tabari menjelaskan bahwa ia dibinasakan karena kekufurannya. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ia termasuk bagian dari kaum yang durhaka. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ia dihukum karena loyalitasnya kepada kebatilan. As-Sa'di menyimpulkan bahwa kebinasaan tersebut terjadi karena hatinya berpihak kepada kemaksiatan. Dari sini terlihat bahwa hukum Allah berlaku adil tanpa memandang hubungan keluarga. Meskipun ia adalah istri seorang nabi, hal itu tidak memberikan keistimewaan jika ia tidak beriman. Ini menjadi pelajaran besar dalam akidah Islam bahwa setiap individu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kisah ini juga memberikan pelajaran penting tentang bahaya lingkungan yang buruk. Istri Nabi Lut lebih memilih untuk mengikuti kaumnya daripada mengikuti suaminya yang seorang nabi. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan sosial dan lingkungan dapat mempengaruhi seseorang jika ia tidak memiliki iman yang kuat. Selain itu, kisah ini menegaskan haramnya mendukung kemaksiatan dalam bentuk apapun. Membantu keburukan, sekecil apapun, dapat menjadi sebab kebinasaan. Bahkan sekadar memberi informasi yang memudahkan terjadinya maksiat sudah termasuk dosa besar. Pelajaran lain yang sangat penting adalah bahwa seorang muslim tidak cukup hanya meninggalkan maksiat, tetapi juga harus membencinya. Rida terhadap kemungkaran adalah tanda lemahnya iman. Dalam kasus istri Nabi Lut, sikap Rida tersebut menjadi salah satu sebab utama kebinasaan dirinya. Jika dikaitkan dengan kehidupan modern, kisah ini sangat relevan. Banyak orang yang tidak melakukan maksiat secara langsung, tetapi mendukungnya melalui berbagai cara, seperti menyebarkan konten yang merusak, membela perbuatan dosa atas nama kebebasan, atau diam terhadap kemungkaran yang jelas. Fenomena ini mirip dengan sikap istri Nabi Lut, yang tidak hanya diam, tetapi juga membantu dan mendukung kemungkaran. Oleh karena itu, kisah ini menjadi peringatan bagi setiap muslim untuk berhati-hati dalam bersikap terhadap kebatilan.